Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadira dari kelas 3C Pendidikan IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuan saya di sini membuat video edukasi serta untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Manajemen Bisnis dengan dosen pengampu Bu Neng Sri Nuraini MPD. Apa sih yang bakal saya bahas di video kali ini? Bingung nggak? Apa ya yang saya bahas? Langsung aja yuk. Yang akan kita bahas di video kali ini adalah aspek-aspek pemasaran dalam manajemen bisnis. Nah, apa sih yang akan kita bahas di dalam aspek-aspek pemasaran itu apa aja poinnya? Yang pertama ada tingkat pemasaran, proses pemasaran, dan yang terakhir ada bauran pemasaran. Sebelum jauh masuk ke materi tersebut, kita akan tahu dulu nih basicnya pengertian dari pemasaran. Kita masuk ke pengertian pemasaran. Istilah pemasaran dalam bahasa Inggris dikenal sebagai kata marketing. Kata marketing juga sudah diserap ke bahasa kita dan diartikan dengan istilah pemasaran. Pemasaran diambil dari kata pasar yang berarti market. Apa sih yang dipasarkan? Yang dipasarkan bisa barang atau jasa. Tapi untuk pemasaran barang nggak hanya itu, tapi luas dari di dalamnya tercakup kegiatan membeli, menjual dengan berbagai cara, mengangkut barang, menyimpan, promosi, dan banyak yang lainnya juga. Nah, setelah kita tahu pengertian pemasaran secara general, kita juga harus tahu pengertian pemasaran menurut para ahli. Yang pertama ada Jeep Jono, yang kedua ada H.T. Gito Sudarmo, dan yang terakhir ada Philip Kotler. Di sini, menurut Philip Kotler, yaitu pemasaran merupakan sebuah kegiatan manusia yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melalui proses penukaran. Selanjutnya ada menurut H.T. Gito Sudarmo, pemasaran merupakan proses agar pengusaha dapat mempengaruhi konsumen agar mereka tertarik, senang, dan kemudian membeli barang, akhirnya mereka puas dengan produk yang dibelinya. Yang terakhir ada menurut Jeep Jono, pemasaran adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan melalui penciptaan, penawaran, atau pertukaran segala sesuatu yang bernilai dengan orang atau kelompok lainnya. Nah, langsung aja kita masuk ke poin pertama, yaitu tingkatan pemasaran. Dalam tingkatan pemasaran tentu juga ada tingkatan-tingkatan tertentu yang masing-masing mempunyai penekanan pada tugasnya. Yang pertama ada pemimpin pemasaran, adalah penekanan pada tugasnya, analisis struktur pasar, orientasi, dan dukungan pelanggan, serta mempromosikan perusahaan dalam mengawasi rantai nilai. Selanjutnya kita masuk pada tingkat bisnis atau strategis bisnis unit. Di sini, pemasaran adalah untuk segmentasi pasar dan targeting pasar. Yang terakhir ada tingkat operasional atau marketing in action. Di sini para petugas harus melaksanakan berbagai teknik marketing mix untuk mencari kombinasi dari segala bauran yang paling maksimal, apakah akan menekankan kepada price, atau produk, atau promosi, atau place, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua dalam pembahasan kali ini, ada proses pemasaran. Nah, balik lagi kita harus tahu nih, apa sih proses pemasaran itu? Nah, selanjutnya ada pengertian proses pemasaran atau yang biasanya disebut marketing. Sebuah kegiatan yang harus diimbangi dengan tim pendukung yang siap bekerja keras untuk menarik minat para pembeli. Di sini masyarakat diajak dan dipengaruhi untuk memakai atau membeli suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Juga lekat kaitannya dengan sebuah strategi untuk menginformasikan sebuah produk pada pembeli. Setelah kita mengetahui pengertian dari proses pemasaran, kita langsung masuk ke 3 langkah proses pemasaran. Langkah pertama itu ada tentukan target market. Di sini tentukan target market itu maksudnya adalah siapa sih yang jadi target sasaran produk, penjualan jasa, atau barang kalian. Ketahui apa aja kebutuhan dari target market kalian. Boleh aja misalkan Anda mengarahkan kepada beberapa kelompok target market nih. Namun harus diingat ya, marketing yang sukses adalah marketing yang fokus pada target yang dituju. Jadi biar kalian nggak harus mencelok ke target yang lain, kalian harus fokus sama satu target dulu biar marketing kalian sukses. Langkah kedua pada proses pemasaran adalah penawaran pada target
tersebut, sampaikan penawaran Anda, bukan sekedar penawaran biasa, tetapi penawaran yang lebih menarik, penawaran yang meningkatkan minat membeli. Dan yang perlu diingat, Anda juga nggak hanya menjual barang, tapi Anda menjual manfaatnya. Misal, Anda menjual jam tangan. Keliru besar nih kalau Anda bilang Anda cuma menjual jam tangan, sebab mereka ingin membeli ketepatan waktu, manfaat, terus kenyamanan saat dipakai, fashionable-nya, kerennya, trendy-nya. Ngerti kan? Agar mereka membeli barang-barang atau jasa yang Anda tawarkan, Anda juga harus membuat penawaran yang nggak bisa mereka tolak. Mainkan bahasa marketing Anda, arahkan pada target market Anda, sebab itulah mengenali target market Anda dengan baik amat penting. Langkah terakhir dari proses pemasaran adalah media yang dipakai. Maksudnya adalah di sini Anda sebagai penjual menentukan media apa yang Anda harus pakai. Misal, target Anda adalah tetangga. Berarti itu lebih efektif jika kalian tuh ketemu langsung. Maksudnya kalian nyamperin ke rumahnya untuk menawarkan barang atau jasa yang kalian jual. Tapi kalau cangkupannya lebih luas, Anda bisa menggunakan internet kayak Anda menggunakan Instagram, Twitter, Line, WhatsApp, atau Facebook, dan lain sebagainya. Jadi itu lebih efektif jika kalian menggunakan media massa yang lebih besar. Apalagi sekarang juga udah ada Shopee, Tokopedia, Lazada, dan yang lain sebagainya. Itu harus ditentukan, sesuaikan dengan target market kalian. Siapa yang akan membeli, tentukan targetnya. Akhirnya kita masuk ke poin terakhir, yaitu poin ketiga, yang mana itu pembahasan dari bauran pemasaran. Setelah kita mengetahui tentang tingkat pemasaran, proses pemasaran, kita juga harus tahu nih bauran pemasaran. Nah, yang harus kita tahu dalam bauran pemasaran yang pertama adalah pengertiannya secara general. Sebelum kita mengetahui bauran pemasaran secara lebih dalam, kita harus tahu lagi basicnya, pengertiannya dari bauran pemasaran. Agar kita nggak salah kaprah, apa sih bauran pemasaran itu? Bauran pemasaran merupakan sebuah alat atau perangkat yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan perusahaannya. Bauran pemasaran merupakan satu perangkat yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi, yang di dalamnya menentukan tingkat keberhasilan pasaran. Dari semua itu ditujukan untuk mendapat respon yang baik yang diinginkan dari target pasar kita. Nah, setelah kita tahu secara general apa itu bauran pemasaran, nah tadi disebutkan kan, bauran pemasaran itu merupakan suatu perangkat perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, kalian pasti bingung, maksudnya perangkat tuh apa? Perangkat tuh gimana? Ada berapa perangkatnya? Nah, yang bisa saya sebutkan itu ada 8 perangkat atau ada 8 alat bauran pemasaran. Yang pertama produk, harga, lokasi, promosi, orang, proses, loyalitas konsumen, dan bukti fisik. Nah, selanjutnya di video ini akan saya jelaskan juga apa sih maksud dari semua 8 bauran pemasaran tersebut. Yang pertama adalah produk. Dalam bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam marketing, produk merupakan segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan target pasar tersebut, keinginan atau kebutuhannya. Yang kedua ada harga. Di sini harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk memenuhi atau mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Yang ketiga ada lokasi. Lokasi atau tempat ini tuh seringkali jadi ikut serta mensukseskan bisnis tersebut atau perusahaan tersebut, karena jika Anda salah lokasi berarti Anda tidak bisa mencapai target pasar Anda. Di sini lokasi erat kaitannya dengan pasar potensial sebuah perusahaan. Yang keempat ada promosi. Promosi adalah sesuatu kegiatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perkembangan suatu merek, produk, atau nama perusahaan itu sendiri. Di sini kita harus lebih fokus kepada produksi dalam bidang pemasaran saja ya. Jadi
kita harus membuat promosi yang menarik, yang meningkatkan tingkat pembelian konsumen. Jadi agar kita sukses dalam menjalankan marketing perusahaan tersebut. Yang kelima ada orang atau person. Orang di sini itu merujuk kepada mereka yang berurusan dengan pelanggan atau biasa disebut sebagai pelayan, waiter, atau karyawan. Yang keenam ada proses. Di sini proses merupakan mencerminkan bagaimana semua elemen bauran pemasaran yang dikoordinasikan untuk menjamin kualitas dan konsistensi jasa atau barang yang diberikan kepada pelanggan. Yang ketujuh ada loyalitas konsumen. Di sini maksudnya adalah loyalitas konsumen itu merupakan suatu wujud kesetiaan konsumen yang memakai barang atau jasa kita secara kontinu atau terus-menerus karena ia memiliki kepuasan tinggi terhadap produk tersebut. Ia cenderung lebih ingin memakai terus-menerus dan ingin merekomendasikan atau mempromosikan produk atau barang atau jasa kepada orang lain. Nah, yang terakhir ada bukti fisik. Di sini maksudnya merupakan sesuatu hal yang nyata yang turut mempengaruhi konsumen untuk membeli dan menggunakan produk, jasa, atau barang yang ditawarkan. Nah guys, itu tadi sedikit penjelasan tentang aspek-aspek pemasaran dalam manajemen bisnis. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa belajar melalui video ini dan semoga video ini bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!